Laptop Intel Core tanpa embel-embel Ultra emang masih reliable atau mending Intel Core Ultra sekalian? Mari kita bahas Lenovo IdeaPad 5i 2-in-1 14 IRU9i. So, let's check it out. Oke, halo semuanya, kenalin, ini adalah Lenovo IdeaPad 5i 2-in-1 14 IRU9, laptop productivity 2-in-1 ala Lenovo yang masuk di kelas harga menengah ke atas dengan style yang cukup berkelas. Form factor laptop ini convertible alias bisa dilipat sampai 360 derajat kayak gini dengan material kombinasi antara metal dan polikarbonat. Yang gua rasa feel-nya lumayan kokoh ya. Bisa kalian lihat juga kalau laptop ini punya dimensi yang ringkas dengan ketebalan hanya di 17,5 mm serta bobot di 1,5 kg aja, dan Ultrabook ini udah dilengkapi military grade STD 810H. Yang menarik adalah ini bagian spesifikasi ini bisa agak menjebak sih sebenarnya buat orang-orang yang masih cukup awam memahami prosesor Intel terbaru, karena dia pakai Intel Core 5 120U tanpa embel-embel Ultra atau tanpa embel-embel i. Tapi punya logo yang mirip banget sama si Core Ultra alias si Intel Meteor Lake. Sementara si Intel Core 120U ini masih menggunakan arsitektur Raptor Lake refresh yang secara generasi sama kayak yang dipakai Intel Core i9 14900HX. Bedanya itu untuk kelas high-end laptop dan gaming, sementara yang Intel Core U series tanpa embel-embel Ultra biasanya dipakai untuk laptop thin and light ataupun Ultrabook yang punya dimensi compact dan tipis. Nah, terus bedanya apa sama si Intel Core yang pakai embel-embel Ultra? Utamanya adalah ketiadaan NPU Intel AI Boost untuk pemrosesan AI secara lokal dan efisien. Terus lantas apakah AI di Microsoft yang udah ada nggak bisa running di laptop ini? Bisa, kayak Copilot yang tetap bisa jalan sebenarnya meskipun ya base-nya tuh online platform. Efek-efek yang ada di webcam Microsoft Studio Effect pun masih bisa running beberapa walau ya tanpa embel-embel NPU-nya. Kayak semacam automatic framing itu tuh masih bisa jalan walaupun secara workload dia tuh ngandelin processing dari si CPU-nya dan beberapa online workloads lain. Untuk layar, Lenovo kasih laptop ini layar OLED touchscreen yang udah dilengkapi stylus di paket pembeliannya, yang kalau kalian beli stylusnya secara terpisah itu tuh harganya lumayan mahal ya. Jadi ya ini good point harusnya. Dan color gamutnya pun udah 100% di IP3 yang bikin laptop ini secara looks display itu kerasa nyaman banget dipandang mata. Warnanya bagus, viewing angle-nya juga luas, dan sesuai yang kita bilang di awal, layarnya ini juga bisa dilipat sampai 360 derajat yang harusnya bakal lebih bisa ningkatin kasta yang pakai laptop ini secara nggak langsung. Jadi kalau misalnya kalian punya klien gitu kan, terus kalian puterin laptopnya 360 derajat dengan gambar yang tetap bagus, viewing angle-nya bagus, itu tuh harusnya akan jadi nilai plus buat kalian gitu kan. Dan laptop ini punya screen to body ratio hingga 85%. Buat resolusinya juga oke ya menurut gua. Full HD Plus atau WUXGA 16:10 1920 x 1200 pixel. Lanjut ke bagian atas layarnya, yaitu webcam resolusinya 1080p dengan output gambar yang menurut kami udah bagus di kelas harganya dengan perekaman up to Full HD 30 fps yang juga udah dilengkapi fitur automatic framing dan lain-lain. Meskipun untuk fitur efek eye contact, background effect entah kenapa nggak bisa diakses di sini. Ada yang tahu kenapa? Coba komen di bawah ya. Laptop 2-in-1 convertible ini juga dilengkapi storage SSD NVMe berkecepatan yang cukup tinggi 5000 Mbps yang untuk kelas 13 jutaan menurut gua udah cukup oke ya. Sementara untuk write-nya itu tuh speednya ada di kisaran 4500 Mbps. RAM-nya pun udah cukup kenceng, pakai LPDDR5 berfrekuensi 5200 MHz. Pokoknya buat kebutuhan productivity maupun multitasking itu masih nyaman dan aman lah penggunaannya. Masuk ke urusan performa, kayak yang gua sebut di awal, laptop ini pakai prosesor Intel Core 5 120U yang secara teori tergolong prosesor efisien dan hemat daya. Tapi apakah performanya akan tetap keep up 11-12 buat harian sama si Intel Core Ultra 5 12.5U, atau justru sebaliknya drop hanya karena nggak ada embel-embel Core Ultra? Kita langsung ke pengujiannya. Seperti biasa, sesuai SOP kami, kemarin gue sempet lakuin pengujian stress test pakai Xiaomi R23 yang kita looping 10 kali berturut-turut.
di suhu ruangan 25 derajat Celcius di mode performance pastinya. Dari sisi multicore terlihat peak score laptop ini nyentuh 9930 poin atau lebih kencang sekitar 2%-an ya dibanding Intel Core Ultra 5 125U. Tipis-tipis sih bedanya. Perbedaan yang tipis itu bisa jadi karena nilai boost clock si Intel Core 5 120U ini lebih kenceng ya. Lebih kenceng 0,5 GHz dibanding si Core Ultra 5 125U. Cuman sayangnya soal stability, konsistensi performa, si Intel Core Ultra 5 125U masih memimpin di sini dengan deviasi performa di sekitar 3% aja. Sementara laptop ini yang pakai Intel Core Ultra 5 120U, deviasi performance-nya tuh sampai 11%-an. Jadi kesimpulan yang gua dapet di sini, berpotensi lebih kencang bukan berarti lebih baik. Justru kadang yang potensinya sedikit di bawah tapi punya nilai konsistensi yang kontinu itu harusnya akan lebih baik. Kalau kalian pilih mana? Pilih yang potensinya lebih kenceng atau pilih konsistensi yang lebih oke? Komen di bawah ya. Untuk suhu maksimal laptop ini ada di sekitar 91 derajat Celcius dengan suhu rata-rata saat full load ada di angka 90-an derajat Celcius. Jadi cukup lama ketahan di 90-an derajatnya ya. Nggak langsung nurun drop ke 80, 85. Jadi dia ketahan di 90-an derajat Celcius. Dan itulah salah satu variabel yang bikin laptop ini punya nilai konsistensi yang nggak segitunya bagus gitu loh. Dan area panasnya tuh berasa di area sini ya, di bawah bagian layar dekat keyboard. Nyebar pokoknya di area sini dan kadang bahkan keyboardnya juga yang jujur menurut gua ini tuh kadang agak mengganggu sih. Selain pengujian tadi, kami juga melakukan pengujian game pada laptop ini menggunakan beberapa game kompetitif dan benchmark sintetik, dan hasilnya laptop ini masih punya performa yang cukup bisa diandelin. Sementara untuk game kompetitif kayak Valorant itu tuh bisa nyampe 200-an FPS average ya, bahkan lebih di beberapa titik. Dan ya pastinya gua paham kalau laptop ini bukan laptop yang bakal kenceng banget buat dipakai render ya, paham sih, karena dia pakai iGPU doang, belum pakai discrete GPU. Cuman ya penasaran aja sama performa renderingnya tuh kayak gimana. Maka dari itu gua coba tes laptop ini pakai Blender BEMU 27 dan hasilnya laptop ini ngabisin waktu sekitar 4 menit 47 detik. Ini unik sih dibanding si laptop yang pakai Intel Core Ultra 5 125U. Laptop itu menang dengan gap time yang cukup jauh ya. Dan oh ya satu lagi, daya tahan baterai juga menurut gua jadi hal yang mungkin bisa jadi poin positif di laptop ini. Karena laptop ini sanggup bertahan sampai 9 jam 40 menit tanpa embel-embel Intel Evo. Di pengujian baterai testing PC Mark 10 Modern Office udah bisa menembus minimum requirement Evo tapi nggak punya embel-embel Evo. Ini udah cukup oke lah. Masuk kesimpulan, menurut kami sebagai laptop 2-in-1, laptop ini tuh ada di positioning yang cukup pas ya. Harganya nggak mahal-mahal banget tapi nggak kemurahan juga, di sekitar 13,8 jutaan rupiah atau bahkan bisa lebih murah saat gua cek di Tokopedia. Spesifikasinya juga mumpuni meskipun belum pakai prosesor dengan embel-embel Core Ultra. Secara performa emang udah oke kok, cuma satu hal nih, karena dia nggak pakai embel-embel Core Ultra, otomatis prosesor dalam laptop ini pun belum dibekali NPU Intel AI Boost. Buat orang yang nyari laptop yang lebih future proof, yang bisa memproses workload offline AI based kayak Copilot Plus, ya ini bakal kurang cocok sih. Itu aja. Sisanya oke kalau dari sisi prosesor. Layar OLED juga jadi satu kelebihan lain di laptop ini. Coloringnya tuh nyaman banget di mata gitu loh. Hitamnya tuh benar pekat dan detail warnanya juga oke. Jadi ya cocok juga buat para content creator nih laptop. Dan menurut gua akan ada dua tipe orang yang menurut kami bakal nyaman banget pakai laptop ini. Pertama, para milenial dengan mobilitas tinggi yang butuh laptop 2-in-1 buat kerja, daya tahan baterai panjang yang juga bisa dijadiin tools untuk show off ke klien. Tampilan cakep dengan performa yang udah lebih dari cukup kalau untuk sekedar dipakai kerja. Kedua, buat para artistic design yang hobinya suka art drawing kapan aja dan di mana aja. Apalagi mengingat udah ada stylus di paket pembeliannya. Jadi misal di satu waktu nggak sengaja kalian lihat objek bagus gitu kan, tinggal keluarin laptop sama stylusnya terus gambar deh. Nggak perlu lagi tuh bawa drawing bag yang isinya banyak banget kertas kanvas maupun tools lain buat ngegambar ya. Dan terakhir, seperti laptop kekinian lain, laptop ini juga udah free Windows 11 Home and Student ya, dan OHS 2021 senilai 1,8 jutaan rupiah. Ditambah ada garansi ADP selama 2 tahun yang harusnya jadi nilai plus di laptop Lenovo 1 ini. Oke, mungkin sampai sini dulu review Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 kali ini. Gimana menurut kalian? Mungkin punya pendapat atau ada hal minus yang belum kita sampaikan? Kita bisa diskusi di kolom komentar dan kalian bisa
chit chat di kolom komentar apapun itu ya, mau request laptop ataupun yang lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi terus pmchannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Yusril, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.